Jadi masing-masing manusia yang berakal melihat dirinya. Apakah dirinya ini termasuk orang kaya? Kalau termasuk, jagalah, jangan sampai sombong. Karena pintunya sombong udah ada di dirinya. Kalau orang itu turunan yang mulia, sudah ada pintu takabur di badannya. Harus dia jaga pintu itu ditutup, jangan dibuka. Kalau dia mempunyai ilmu dunia, tutup, jangan sampai mengangkat diri. Angkat sikit saja orang urusannya. Kalau dia menjadi orang-orang yang apa tadi? Pangkatkah? Nah, itu sudah satu pintu untuk takabur ada di dirinya. Ada yang satu pintu, ada yang dua, ada yang tiga, ada yang komplit. Tanda-tandanya takabur yaitu menghina kepada orang. Buktinya menghina orang, tidak mau menurut yang benar dari orang-orang lain. Kalau orang lain menegur, membetulkan dengan macam cara, orang yang takabur itu dia menolak. Karena yang menyampaikan yang hak itu dianggap dia sepele atau enteng atau tidak ada harganya, atau dibilang bahasa Jawanya dianggapnya orang yang menyampaikan kebenaran ini sing cili-ciliai, bukan sing gede. Itu aja tandanya. Kalau suami melaksanakan kesalahan, si istri menegur dengan menyampaikan yang benar, maka si suami itu marah kepada istrinya. Itu namanya takabur. Kenapa? Mungkin suaminya berpangkat, mungkin turunan mulia, mungkin ilmunya ilmu dunia, mungkin dia orang kaya. Tidak mau ditegur istrinya. Kamu ini wani-wani menegur aku. Kada ingatkah datang ke rumahku ini napa yang dibawa? Uki sauki dibawa. Hendak bersombong-sombong menegur aku. Uki sauki dibawa. Wah, ini kata-kata uki itu sudah populer. Sedikit-sedikit oke. Membutuh itu sudah jadi populer. Ya kan? Biasa. Es jeruk. Adapun masalah ujub kita tidak membicarakan di sini. Insya Allah nanti. Ini hanya takabur. Tugas kewajiban orang yang sudah mengimani, ma'arif kepada Allah yang bersifat kedua. Jangan mengangkat diri, membesarkan diri, jangan sombong, angkuh. Dua, wajib takutan kepada Allah. Takut kepada Allah. Apa arti takut kepada Allah? Tentu aja jika mendengar tiap Jumat khotib itu membaca ittaqullah 2 kali, hukumnya membaca wajib. Si khotibnya memadahi dirinya sendiri. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi. Fattaqullaha la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Luar biasa. Usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi. Fattaqullaha la'allakum turhamun.
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alif Lam Ra. Ampihi oleh nazir kalau ada khatib yang kayak itu. Banyak nang kada bakal lerek. Berdosa nazir apabila kada ma'ampihi, kada mengganti orang lain. Ulama yang lain wajib menyampaikan itu biar ditarikinya. Karena Rasulullah diutam lima makarimah akhlak. Bu'ithu mu'alliman. Ana afsahu man nafaqa bidhar. Mengerjakan perintah Allah karena Allah, menjauhi larangan Allah karena Allah. Menjauhi riba, rentan dan bunga karena Allah takutnya. Bersedekah karena Allah melaksanakannya. Sedekah dibalas Allah sungguh. Rentan dan bunga membinasakan harta semuanya. Perorangan susah gara-gara rentan dan bunga. Negara tertanda tidak bisa beberapa ratus tahun membayar bunga gara-gara utang pakai bunga. Betul tidak? Allah berkata yamhaqullahu riba. Kalau kalian ingin susah yang luar biasa, silahkan rentan riba laksanakan. Kalau ingin kaya, bersedekahlah setiap kali. Yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqah. Shadaqallahu maulana al-azim. Tinggal lagi kaum muslimin muslimat, takutkah kepada Allah atau berani menentang Allah? Yang takut kepada Allah stop, yang berani sama Allah masih aja lagi menggawi yang demikian. Selesai. Jangan sombong. Ulun dahulu mulai keluar disuruh oleh guru-guru percobaan menghadap masyarakat. Keluar dengan surat dari guru, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ujar guru, ingat pertama, kita menjalankan amal ma'ruf nahi munkar, tidak mengurangi rezeki dan umur. Itu yang pertama. Menyampaikan yang hak, ya amal ma'ruf nahi munkar, tidak mengurangi rezeki dan tidak mengurangi umur. Memang nafsu kita itu takutan. Kalau aku menyampaikan yang bujur, kalau dibunuh orang, takutan kan? Berarti menyampaikan yang bujur menghendapi umur. Kalau aku menagur min Tuhan, kada dibalikin lagi duit. Berarti menagur itu mengurangi rezeki. Ada. Itu pertama. Waktu kita mau disuruh keluar menghadap MS masyarakat. Yang kedua kata guru, jangan lupa sungkat.
Ja'al haq wa dhahaqal batil, zahaqal batil. Itu. Ja'al haq wa zahaqal batil. Yang hak itu yang menang, yang batil itu hancur. Yang ketiga, jadikanlah diri kamu khaddam bagi umat Rasulullah SAW. Sayyidul qaum, khadimuhum. Jadikan khaddam, susuruhan masyarakat. Kalau orang yakin dirinya sesuruhan, mana bisa ini merasa sombong. Suruhan. Lihat antara bos dengan apa? Bawahannya itu apa? Ini bawahannya itu. Ini bos, atasan, karyawan. Iya. Aku nak nyambat karyawan saja. Karyawan. Terima kasih. Jauh. Bos biasanya parut gonol-gonol. Kacamata pun gonol pada kacamata besi lopa. Bos kalau berdiri pakai selawar, tangan sebelah ke sini. Ketali selawar, bos. Handphone bandak di sini. Kacamata atau di sini sebelah. Bos. Kepalanya longor. Bos. Bosan. Bosan dipadahi. Karena mau masih. Karyawannya kasihan. Inggih. Menjawab inggih. Inggih dorong. Ada gampang kasihan karyawan itu. Berjalan aja nunggu menuju bos. Bah, kasihan sungkan. Nggih dorong. Ampun dorong. Padahal bisa jawali Allah Ta'ala ini. Si karyawannya. Artinya rakyat wali Allah Ta'ala. Pemimpin di atasan wali setan. Oleh sebab itu, dia bermaksud mau memasukkan penjara kepada rakyatnya yang menentang akan apa perintahnya. Karena sombong dan angkuh. Itulah penyakit orang yang tidak mengaji ilmu agama, ma'rifat lebih dulu dari ilmu yang lain-lain. Luar biasa bahayanya. Adapun orang-orang yang ngaji ma'rifat, tambah ilmu agama, tambah tawadhu, tambah harta, tambah merendah diri, tambah pangkat, tambah merendah diri, tambah ingat tahu nasabnya mulia benar, tambah menambah diri, merendah diri. Karena adab dasar daripada agama. Matinya awwaluddin ma'rifatullah bistiqah. Dasarnya agama adalah betul-betul patuh. Bahasa Banjar, patuh bahasa Banjar. Patuh itu lawan tahu lah ya. Mun tahu bisa aja terdapat kada manggawe, kada menanggor, inya tahu. Urang tahu lawan dulu ada. Terdapat dulu ada kada heran-heran. Inya tahu benar aja. Lamunnya patuh, jauh-jauh guru ada, ini pinando, itu guru ada aja. Nah, cirinya, ya benar ucap. Kan ada. Jauh-jauh aja, sudah pinando. Jauh benar, 100 meter sudah pinando. Itu siapa? Ini ke. Kenapa jadi tahu? Kenapa jadi bisa menangguh itu yakin? Karena senyumannya. Mirip guru dari. Aduh, coba lihat senyumnya, senyum ini ke, itu namanya senyum berbisa.
Asal racun ya Abdullah, senyumnya racun. Alhamdulillah kita sudah sampai dilajari Allah Ta'ala melebat Nur Muhammad, ma'rifat kepada Allah sampai kudrat. Tanpa wasilah Nur Muhammad tidak bisa kita memahaminya. Karena dapat memaham ilmu yang didengar, dilihat dan sebagainya dengan wasilah nur yang diletakkan Allah di dalam hati kita, yaitu Nur Muhammad yang diberi nama akal. Ya dah. Semalam akal itu adalah cahaya dari Allah ditaruhkannya di hati seorang yang mukmin. Dengan cahaya itu, dengan nur Allah itu, dia bisa mengenal ilmu dharuri dan ilmu nadhari. Hiburan beras tomat. Maaf, hiburan beras tomat. Ada yang merubah. Ada yang merubah. Sudah disiapkan tadi kan? Ini yang ini wadahnya aja ada. Iya ini. Siapa yang urus? Coba ambil aja. Ayo udah. Kembali kepada masalah kudrat kita, simpulannya wajib kepada kita mulai balik berakal bimbing laki-laki, belajar kepada guru yang benar, yang ahlinya, yang dapat izin. Masalah Allah bersifat kudrat, artinya menguasai keseluruhnya, mustahil lemah atau kada sanggup. Dalilnya innallaha ala kulli syai'in qadir. Sudah selesai kewajiban. Untuk kesempurnaan dan mendapat surga dalam dunia, waliman khafa maqamal jannatan, amalkan. Amaliyahnya yaitu menghilangkan takabur dan menegakkan akan tawadhu dan khauf kepada Allah. Tawadhu dan khauf. Tawadhu merendah diri, khauf takut kepada Allah. Jadi wajib merendah diri dan takut kepada Allah. Dilarang keras sombong. Adapun pintu sombong ilmu dunia. 2, harta kekayaan. 3, pangkat kemuliaan. Ya. 4, turunan. Jar urang bahari bubuhan mingrat badahi. Itu harus pintunya itu ditutup. Mulai balik berakal sampai mati. Jangan dibuka-buka pintu itu. Kepada orang yang punya istri, wajib mengajarkan ini kepada istrinya memimpin. Anak, bapaknya yang wajib belajar itu. Kalau kada sanggup, suruhkan bininya belajar ke orang lain, dan anaknya pun disuruhkan belajar orang lain. Adapun keperluan ongkosnya maka ditanggung oleh bapaknya dan lakinya. Dan si laki ini dan si abah ini wajib rancak-rancak berhubung kepada guru bininya dan guru abahnya, guru anaknya, supaya bininya menjadi alimah, arifah, dan anaknya menjadi alim. Kalau si laki yang menyerahkan bininya kepada guru untuk dilajari, kada tapi bahubung lawan guru, maka putuslah hubungan ilmu kepada guru kepada muridnya. Demikianlah anak demikian. Jadi sewajarnya kepada si orang tua, baik laki atau abah, banyak hubungan kepada yang merajari si bini dan anaknya itu. Jangan kalau tahu menahu dan perguruannya itu tadi. Oleh sebab itu ada orang dahulu belajar Quran kepada guru awal-awal, maka si abahnya ini memberi kepada gurunya sebotol minyak tanah. Ada hubungan.
Kalau menambang pisang dibari gurun itu barang aja apa namanya? Puan, sasikat kan namanya, sasikat kan ada pisang masak. Tanda terima kasih lawan perguruan memelajari anak tuh. Tentu si abahnya itu si lakinya ada hobi kepada ilmu, buktinya lawan nang malajar itu cinta dan menolong membantu di situ. Jadi disebutkan dalam kitab Ta'limul Muta'allim, siapa ingin anaknya menjadi ulama, hendaklah ia dekat dan membantu kepada ulama. Pasti zuriatnya ada yang menjadi ulama besar. Coba buka Ta'limul Muta'allim, buka. Tapi kalau kita tapi berhubung dengan orang alim, jarang berelang, jarang membantu, jarang menolong dan sebagainya, anak kita kada mau alim serta turunan. Allah senantiasa memandang orang nang artinya mengelangi orang alim, menolong orang alim, membantu orang alim, memberi orang alim, tentu cinta kepada ilmu. Dibari Allah anak cucunya kena alim, dibalas Tuhan kasih turun. Tapi lamun pada tapi heran-heran lawan tuan guru, biar sekolah anaknya luput akhirnya. Nol pada berhasil. Itu banyak dah bebinian lawan lelakian yang kada tahu anunya sikutnya supaya anak dilihat kita menjadi ulama itu sikutnya. Harus kita laki bini para lawan ulama. Ya Allah kalau melihat terus lah. Wah ini cinta lawan ilmu, buktinya lawan ulama laki binian kata juga benar, melangi dan membantu macam-macam, diberi Tuhan nur ilmu ke anak cucunya. Namunnya kada, jatuhannya kada ketujuan ilmu juga. Nah, perang diberi anak cucunya ilmu, baik betarik. Aduh ruginya lah. Rugi. Nah, jadi kita bantulah anak buah kita itu supaya hasil yang dituntutnya ilmu agama itu dengan kita sendiri mendekatkan diri kepada si gurunya si sebagai. Ada tenang kada tahu menahu sekali. Tamat guru sama raja anak corong tamat. Biasa kada patuh dan perguruannya si abahnya ini bangsa apa namanya? Bangsa bapakku. Bapakku tahu bapakku. Nah, gitu. Sedang dulu lah. Ya salam. Ya alamal huda man waqi'a as-sara. Obat sakit tangan. Allahumma shalli alaihi. Ya alamal huda ya
Ya salam. Kurang sakit tangan dia. Qala sallallahu alaihi wasallam rawahul qulub fa inna idza ukrihat hamiyat. Hiburlah hatinya wa karena kamu kada dihibur inya picak. Qala ta'ala wala tansa nasibaka minad dunya. Bunyian ini dunia, tapi kita boleh mengambil, jangan lawas-lawas. Sekadar pada lahal nasibu ila. Artinya, hai Rasulullah, janggut yang sudah berubah. Kira-kira kada balawas lagi umur pian ini akan habis. Ini kaset hari dahulunya kurang mau injak luar biasa. Kurangnya wali akhir. Apa artinya? Mudah-mudahan umurku masih panjang. Haita azra hayhata azrail jaa ali Ahmad. Mudah-mudahan Israel jangan maelang Ahmad. Sambungannya itu lahal masyid. Biasa kalau orang tua garing dibacakan nasib ini, berarti nanom-nanom timpul silin ada, jangan tapi dijauhi lagi kita. Sambungan daripada sifat 20 kud iradat. Allah subhanahu wa ta'ala wajib kita yakini dalam hati, jangan ragu-ragu, bersifat iradat. Artinya menentukan, maka mustahil tergagah. Tidak ada sesuatu yang ada, tidak ada sesuatu yang tiada ada, kecuali semuanya itu ketentuan Allah. Paham kan? Semua itu nang ada, nang kadada, semua ketentuan dari Allah. Nang lain kadakawa menentukan. Paham kan? Kita duduk di sini nah, ketentuan Allah. Ketentuan Allah. Mustahil Allah itu diatur oleh orang lain. Paham juga? Lamun diatur orang berarti digagari oleh orang. Itu mustahil. Jadi kita berkerubut seberataan hendak mengatur Tuhan mustahil. Mustahil. Orang seikong bunga ribu-ribu hendak ma'alimakan kada. Sebab inya kada kawa menggagahi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengangkat seseorang wali kutub, siapapun makhluknya kada kawa menangat-nangati, kada kawa menghalang-halang. Sebab sidin yang menentukan, bukan digagahi. Apabila sidin memberi, kada kawa nang menangat. Apabila sidin mengambil, kada kawa lagi nang merayu-rayu supaya sidin membulitakan. Lama ni'alima a'taita wala mu'tiya lima man'ata. Karena sidin bersifat iradah. Tetap. Seribu orang hendak mukuli kita, jangan terpesona kepada orang yang seribu itu. Yakinlah bahwa yang bersifat iradat Allah, mereka tidak ada punya iradat. Insya Allah nang seribu itu mati mendadak semuanya tanpa dibacakan macam-macam. Hanya dengan disambut dengan yakin Allah bersifat iradat. Itu namun hendak dibawa ke pahlawan. Asal yakin.
Inya hendak benar aja. Kada menentuakan. Hanya kawa mati usaha. Sesuai kanta. Nanti 20 dulu supaya cepat 20. Kalau kita dapat nikmat, itu Allah yang menentukan. Ya kan? Orang diberi Tuhan nikmat, kita kada Allah yang menentukan kepada orang yang kaya itu, kita yang kaya ini. Jangan mahiri menyariki orang itu, dan jangan kita berputus asa. Paham kata? Kalau kita lupa dengan iradat melihat orang sugih, kita kada sugih, lalu iri. Orang yang sugih itu diri. Seorang orang kada sugih. Iri. Lihat orang berpangkat. Misalnya bupati, pangkat sidin bupati. Allah menentukan sidin jadi bupati. Lamun yang lain itu tahu bahwa sidin itu iradat Tuhan jadi bupati. Maulah anak buah sidin itu menghiri hendak menggugurkan pangkat sidin. Dicari-cari di mana kesalahan bupati, di mana kekurangan bupati, laporkan lawan menteri, bukan lawan gubernur lagi, karena gubernurnya kayak itu juga dianggapnya. Itu adalah orang yang kada beriradat, kada yakin Tuhan yang menentukan. Kalau ia yakin Tuhan menentukan, kada wani inya menggugat lawan orang yang udah ditentukan Allah. Paham kan? Kada wani. Tagugat Allah Taala bagaimana? Nah, karena lengah dan lupa, walau iradatnya udah diyakinkan, tapi tidak diamalkan. Nah ini bahayanya. Ilmu tidak diamalkan, bahayanya timbullah yang merusak kata etikat, yaitu hasad. Al-hasad ya'kulul hasanat, termasuk iman. Al-hasanat itu termasuk iman. Kama ta'kulun narul qasab, itu tamsilnya. Kada bisa aman dunia selama ada pejabat-pejabat yang berhirian ini. Sikut menyikut. Berapa kali presiden berganti karena gara-gara berhirian. Berapa partai Islam yang timbul berhirian lalu dianggap orang kafir. Islam itu adalah sesat. Buktinya pemeluk-pemeluknya adalah tidak bersatu. Hai kawan-kawanku, bayangkanlah bagaimana Rasulullah dalam kuburnya melihat umat yang ada sekarang. Apakah Rasulullah dikubur menangis atau Rasulullah mesam? Bayangkan. Caranya membayangkan seakan-akan kita di dalam kubur punya kawan-kawan yang masih di luar, lain jauh menyalahi daripada apa yang kita senangi. Niscaya rasanya kita dalam kubur itu susah. Begitulah caranya. Ini jarang sekali orang membayangkan keadaan Rasulullah dalam kubur di waktu zaman sekarang ini. Bagaimana sidin di kubur? 23 tahun perjuangan untuk mendirikan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sahabat berapa ribu yang meninggal dunia. Faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Sekalinya lima sudah habis Rasulullah, habis sahabat. Begini keadaan umat. Rasulullah SAW mau naik ke kendaraan Isra, ummati sambil menangis. Rasulullah SAW mau menarik nafas yang terakhir, ummati sebelum mengatakan Rafiqul A'la.
Saking Rasulullah itu penuh dari bumbunannya sampai kakinya masalah umatnya ini, supaya umat menjadi ahli surga semuanya. Sampai di akhirat, ya Muhammad, kata Allah, siapa yang dimulai hisab? Ummati. Siapa yang dimulai ditimbang? Ummati. Siapa yang mulai masuk surga? Batiti siratal mustaqim? Ummati. Siapa yang masuk surga duluan? Ummati. Apa kata Allah? Naam. Luar biasa terhadap umat. Berapa banyak umat Nabi Muhammad yang sakit? Kenapa yang sugih-sugih kada mau menurungi lawan duit untuk berobat? Banyaknya umat Nabi Muhammad yang cerdas. Kenapa yang sugih kada membantu dengan harta untuk dia meneruskan sekolahnya? Bayangkan Rasulullah bagaimana dikubur sekarang ini. Idin sayang lawan umat, sayang lawan umat. Umatnya ini apa ada nang sayang lawan sidin. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Keringkasan bahwa semua alam diatur oleh Allah Ta'ala. Ini keringkasan. Semua alam diatur oleh Allah Ta'ala. Jadi nang maatur Allah, nang diatur alam. Titik. Itu keringkasan masalah irada. Tidak ada sesuatu yang di luar aturan Allah Ta'ala. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Firman Allah Ta'ala dalilnya fa'alun lima yurid. Artinya berbuat Allah Ta'ala bagi barang yang ditentukannya atau dikehendakinya. Kun fayakun. Kun fayakun. Coba kita ambil contoh. Pernahkah kita meminta kepada Allah Ta'ala supaya dimasukkan umat yang baik, yaitu umat Nabi Muhammad? Pernahkah minta? Kada pernah. Tapi Allah Ta'ala menentukan kita dimasukkan di golongan umat yang khairu umat. Oleh sebab itu orang soleh bangun mata, alhamdulillah ala ni'matul iman, alhamdulillah ala ni'matil Islam, alhamdulillah ala ni'matil afiyah, alhamdulillah ala ni'mati umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap bangun guring subuh, orang-orang soleh itu menyukuri nikmat Islam, iman dan afiyah, dan dimasukkan di partai umat Muhammad SAW. Ini mesti berpartaian tak? Nabi Musa membaca di kitab Taurat, ada satu umat sebelum makan baca bismillah, sudah makan baca alhamdulillah, dosanya dihapuskan semuanya. Tatkala Nabi Musa membaca itu, ya Tuhan, jadikanlah mereka umatku. Ujar Tuhan, itu umat Muhammad. Sebelum makan bismillah, sesudah makan alhamdulillah parut kanyang, dosa habis. Mun urang mengamalkan ini, ya nang kasih ampian baru makan, baru makan. Bismillah pamulaan, alhamdulillah kehabisan, pertengahannya 2 piring. Dosa habis, parut kanyang, parut sakit, pulang. Banyak kanyangnya sakit tuh. Hah? Ya lah. Kada ya Tuhan, ke umat Muhammad bukan umat Islam. Akhirnya macam-macam lagi yang dibaca keistimewaan umat Nabi Muhammad di kitab Taurat. Belum ada umat Muhammad ini, belum. Hanya di Taurat saja.
Di antaranya lagi, wa ummatuhu khairul ummah. Umatnya orang itu paling baik dari segala umat. Sambungannya di bawah, thuluthun yadkhulul jannah bighayri hisab. Sepertiga masuk surga tanpa hisab, mizan dan sirat. Bangun dari kubur ada di surga. Cara gampang, di antara amalannya yaitu musafahah, musyabakah, mu'anaqah, munawalah subhah dan libasul khirsah. 5. Ijazah 65 ini untuk masuk surga bighairi hisab. Satu di antara 70 ini ribu membawa 70.000 pula. Jadi kada semuanya anak dapat ide dalam 100 tahun saya hitung. Punya mati itu 1 tahun ada ini hanya ada gantinya. Lamun 6 itu banyak. Wa thuluthun ya'tuna binunubihim wa khatayahum. Sepertiga membawa dosa beberapa dan kesalahan. Sekali dibebaskan Allah Subhanahu wa taala. Umat itu ada lagi buat thuluthun ya'tuna bi khatayahum. Membawa dosa ganal-ganal besar-besar. Fayaqulullahu lil malaikat. Ujar Tuhan dan malaikat yang ditugaskan, idhabu fazinuhum. Muhammad, anak apa petugas malaikat, ayo timbang amal perbuatannya. Mana banyak yang baik dan jahat. Lalu ditimbang. Hasil fayaqul ya Rabbana wajadnahum asrafu ala anfusihim wa wajadna a'malahum min adh-dhunub ka'amsalil jibal. Ya Allah, hasilnya tidak ada kebaikan, hanya kejahatan terus-terusan yang besar-besar. Cuma satu kebaikannya nang ini, nang pasukan nang ketiga ini, ghaira annahum yashhaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tapi mereka mengata dan meyakinkan di hati bahwa Allah Tuhan yang sebenarnya, Muhammad Rasulnya. Apa jawab Allah? Kalau begitu, adkhiluhumul jannah birahmati. Karena Muhammad rahmatku, maka aku memandang kepada Muhammad ini umatnya semuanya bawa dalam surga. Nabi Musa telah membaca itu dalam Taurat tadi. Ujar Nabi Musa, ya Allah, copot pangkat turun menjadi rasul, ganti menjadi umat Muhammad saja. Apa kata Allah? Khudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Ada kawan Musa memang ditikam putar-putar itu ikam termasuk umat Muhammad. Nah, kita kadang meminta-minta, Tuhan membuat, sudah dibuatnya umat Muhammad, kenapa jadi bakal luar? Orang Tuha kada marah nang anom, nang anom kada hormat nang Tuha, nang Tuha nang anom kada mengasihi tuan guru. Semua itu lepas dari golongan umat Muhammad. Laisa minna man la yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa lam yahrif li'alimina haqqah. Ikhwani al-muslimin, tanabbahu wa ayqidhu. Apakah kita masih termasuk golongan umat atau kita sudah keluar dari golongan umat? Sayangilah orang yang anom dari kita, hormatilah orang yang tua dari kita, dan semua mengasihi menurut fatwa ulama kita. Kalau fatwa ulama tidak lagi diikuti, sudah. Yang tidak mengikuti itulah orang yang sudah mengeluarkan dirinya dari partai umat Rasulullah SAW. Untuk kesempurnaan ma'rifat iradat, patut bagi mukmin mutakid bahwa ia memberi syukur kepada Allah Ta'ala atas tiap-tiap nikmat dan sabar atas tiap-tiap bala dunia adanya. Bala dunia bukan bala apa? Bala agama.
bala dunia bukan bala agama. Jadi ujar arwah ayah kada lepas daripada syin sod. Syin artinya syukur, sod artinya sabar. Syin sod. Ujar arwah ayah syukur, sabar. Yang kedua perkataan arwah ayah Syawal Dzulqa'dah. Cari kawal nang bapaedah. Arwah ayah. Syawal Dzulqa'dah. Cari kawal nang bapaedah. Jadi kalau kita syukur kepada Allah atas segala nikmat, sabar atas bala dunia bukan bala agama. Kalau bala agama misalnya kita jahil masalah agama, jangan sabar. Aku sabar aja, memang nasibku kayak ini. Jangan. Harus berusaha gunakan utak supaya anu bala agama ini hilang. La taj'alid dunya akbar. La taj'al la taj'al musibatana fi dinina. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Kalau musibah agama, jangan sabar-sabar, kita harus berusaha. Tapi kalau musibah dunia, nah kita biasa-biasa. Misalnya aku nih sakit tangan megot mulai di sini sampai kemarin, bangkak sebelah muka 9 bulan sudah ada diperhatikan oleh dokter. Dibiarkan aja. Aku wajib sabar atas dokter dan kadang memperhatikan ini wajib sabar. Jangan macam-macam londonya. Jangan mencaci maki lon dokternya. Apalagi mengambilkan pistol menembak. Jangan. Tetapi nang dijaga. Jangan sampai bangkat tangan ini. Nah, kalau lagi nang bukan itu. Nah, iya benar kayu ini harus jangan sampai ini menyebabkan ampih baca kitab di sini. Gara-gara sakit ini ada apa istirahatnya pada karena perwaya. Jangan. Itu namanya musibah dunia dan agama. Biarkan musibah dunia, asal musibah agama jangan stop. Artinya aku kadang mau dioperasi di Surabaya. Karena kalau ke Surabaya, perayaan pengajian itu musibah agama. Dokter itu kadang mengerti masalah ini. Yang musibah dunia lawan agamanya kadang tahunya perlu duit aja. Bujur kadang. Belah awak orang dapat duit. Luput belah ulang dapat uang duit. Itu aja. Memang kayak itu inya udah. Dijanjinya arba tadi jam dibelah lalu dibujurkan. Sekalinya batal aja. Arba di muka pulang. Punya arba di muka didustainya pulang. Biar inya mendustai Rasulullah, bukan mendustai aku. Aku 2 kali seumur hidup didustai orang. Pertama masalah perkawinan. Ujar orang itu anak ulun salah kelantian. Sekalinya ada kawinan lain. Pertama orang itu mendustai, yang kedua menyalahi janji, yang ketiga kada amanah, jadi munafik 100% ujar Nabi. Sekali. Yang kedua masalah ini hari arba jadinya. Sekalinya kada jadi 2 kali dustai seumur hidup, 2 kali dustai orang. Biar hanya mendustai Rasulullah ya. Mendustai saja ini masih maujud saja ini, maka disuruh saja ini panah pada Muhammad. Itu urusannya lawan Rasulullah bukan lawan orang lain.
Nah, semoga Allah Ta'ala memberikan akan ilmu manfaat dan amal yang soleh kepada kita semuanya dan anak cucu kita. Nah, terutama mulai masalah Allah bersifat sempurna, mustahil kekurangan. Kemudian wujud, qidam, baqa, mukhalafah, qiyam nafsih, wahdaniyah, qudrat, iradat. Dan jangan sekali-kali hamba Allah Ta'ala menganggap enteng satu seret mata. Dan kalau khotorat itu kan satu geretek hati, khotowat satu langkah batis, lahabat satu seretan mata. Setiap kita bergeretek harus geretek itu dijadikan kepada sunnah. Setiap kita berlangkah jadikanlah langkah kepada sunnah. Setiap kita melihat jadikanlah lihat itu menjadi sunnah. Jangan dibuang-buang. Itu merugikan dan mubazir. Jalannya kada lain pasti mengamalkan yang kita baca nomor 1 tadi. Apa yang dilihat, apa yang digeretekasi, apa yang kita berjalan, bergerak, berdiam, samunyaan itu kesempurnaan Allah, tanda Allah Ta'ala wujud dan menjadikan, ya kan? Tanda kita syukur kepada Allah Ta'ala, tanda ingat lawan mati, tanda Allah Ta'ala itu kada sama lawan kita, tanda Allah Ta'ala itu sudi kaya pemurah, ada apa? Tanda Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu asa pada segala perbuatan. Tanda Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu artinya menguasai keinginannya. Kalau baulah sekalian geretek dan sebagainya, tanda Allah Ta'ala menentukan geretek dan sebagainya itu supaya semuanya biar berisi, supaya jangan kosong terbuang-buang. Mengamalkan apa yang dibaca Allah tadi. Jadi supaya harus itu tingkatannya menjadi wajib. Apa yang menjadi sunnah semuanya? Rasa kada selesai. Nah, rasa. Tinggal Allah Ta'ala aja yang bersifat kudrat menentukan dan menghendak menentukan dan menguasai kita ini. Amun ya dikabulkan sendiri permintaan kita supaya menjadi orang-orang arif dan abid, kabul jadi ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala subhanahu. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب أهل نبيك وحب كتابك القرآن العظيم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا وذريتنا من العلماء العاملين بعلمهم واحشرنا في زمرتهم من غير سابقة عذاب ولا حساب. اللهم بفضلك وكرمك أدخلنا وذريتنا جنتك بغير حساب. اللهم استر عيوب معلم عنا ولا تذهب بركاتهم عنا يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله العالمين. تقبل الله منكم.